Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Paujia. Di sini saya akan membagikan sedikit pemahaman tentang Ma'rifatul Insan. Tujuan Ma'rifatul Insan yaitu memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, jasad. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptanya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Di sini ada Quran surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya Dia dan yang memulai penciptanya manusia dari tanah. Apa saja yang ada pada diriku? Manusia memiliki 3 sifat, yaitu jasad, akal, dan hati. Hakikatul insan, hakikat manusia. Tujuannya memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan ini dapat menjadi kemuliaan. Hakikatul insan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan khalik atau pencipta. Kalau kalian sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk kepada Sang Pencipta. Jika tidak, maka wajar kalau mereka berbuat seenaknya. Sifat makhluk atau manusia yaitu 1. Fitrah. Manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran, walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Itu ada lemah, bodoh, dan fakir. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di sini disebutkan bahwa manusia itu dimuliakan, bukan mulia dengan sendirinya. Ada 3 kemuliaan manusia di muka bumi ini, yaitu ditiupkannya ruh, hanya binatang dan tumbuhan yang tidak diberi ruh, tetapi malaikat juga hanya diberi ruh saja. Lalu diberikannya keistimewaan, contohnya seperti diberi kendaraan darat ataupun laut, diberi rezeki makanan beraneka ragam. Alam semesta ditundukkan bagi manusia. Di sini ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan pun diberi beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu khilafah. Manusia juga diberi beban. Manusia juga diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan, yaitu beriman kepada Allah atau menjadi orang kafir. Akan tetapi, setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasannya sendiri. Jika dia beriman, maka surgalah balasannya. Tetapi jika ia kafir, maka nerakalah balasannya. Di sini ada potensi manusia. Ternyata ketiganya berfungsi sesuai dengan urutan tersebut, yaitu pendengaran sudah berfungsi sejak di dalam rahim. Juga penglihatan setelah beberapa bulan, hati untuk memahami setelah setahun lebih. Karena Allah telah memberikan ketiga potensi itu, maka Allah memberikan tanggung jawab atau mas'uliyah. Mas'uliyah ini memang berat sehingga makhluk Allah yang lain pun enggan, termasuk makhluk Allah yang besar seperti gunung, bumi, bahkan langit.
Di sini kalian bisa dapat memahami keajaiban pendengaran, penglihatan, juga hati. Dua sikap terhadap mas'uliyah dari Allah itu ada dua, yaitu amanah dan khianah. Siapa yang memfungsikan potensinya dengan semestinya, berarti ia mengemban mas'uliyah dengan baik atau disebut amanah. Maka khianah adalah sebaliknya. Khilafah. Bagi yang amanah, Allah akan memberikan khilafah atau kepemimpinan, yaitu iman dan amal saleh, khalifah di muka bumi, kekokohan agama, keamanan, dan juga masyarakat yang bebas dari syirik. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Nafsu insan terbagi menjadi 3, yaitu nafsul mutmainah, nafsul lawanah, dan nafsul amaratu bisu. Itulah materi pemahaman Ma'rifatul Insan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.